Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa bersama Nabilah sama Meilani ya. Oke, perkenalkan dulu ya sebelumnya nama kakak yang akan bersemai untuk pembelajaran pengetahuan kuantitatif ada Kak Herdi. Oh, di sini ada Lilik juga, Kelvina sama Akmal. Oke, kita akan masuk ke materi pengetahuan kuantitatif ya. Nah, pengetahuan kuantitatif ini sebenarnya tidak terlalu banyak hitungan yang terlalu jelimet atau literasi yang terlalu banyak. Tapi yang dibutuhkan adalah konsep dasar dari materi materi SMP kebanyakan. SMA-nya ada tapi gak terlalu banyak. Nah, yang dibutuhkan juga adalah kecepatan dalam pengerjaan soal ya. Jadi tidak hanya bisa tapi cepat gitu. Nah, bentar ya. Tatip. Nah, nih. Nanti ketika pembelajaran apabila memang dirasa masih kurang bisa dipahami materinya, silahkan langsung boleh raise hand ataupun eh book open mic langsung untuk bertanya gitu ya. Jadi supaya kaliannya memahami setiap soal yang disampaikan ya. Jadi jangan kaliannya gak paham tapi kaliannya diam saja nantinya gak malas untuk ngerjain si soal-soal selanjutnya biasanya. Jadi langsung ditanyakan saja ya kalau ada materi yang kurang dipahami. Ntar kita nanti kalau kayak dimanggil untuk bantu pengerjaan boleh bantu open ini ya, open videonya di layarnya boleh dibantu dibuka. Oh iya, sebelumnya pengetahuan kuantitatif ada yang sudah ngajar menyampaikan sebelumnya nggak atau ini baru pertemuan pertama untuk pengetahuan kuantitatif? Biar takutnya udah ada yang nyampaikan, jadi nanti saya melanjutkan gitu. Kalau nggak ada, kita akan mulai dari yang awal gitu. Nanti kalau memang ini udah, tolong bilang ya, ya nanti kita lanjut dengan nomor yang selanjutnya. Eh, nomor satu nih. Nah, ini nomor satu sebenarnya masih hitung dasar. Hitung dasarnya biasa kalau pembagian, ini kan ada pembagian nih. Kalau pengen jadi perkalian, apa syaratnya kayak gitu kan ya. Kemudian kalau akar, pindah ruasnya jadi apa. Nah, untuk soal ini, saya nggak akan langsung ngejelasin nih. Saya pengen tahu dulu, eh, ada di sini. eh, bisa udah bisa belum mengerjakan soal yang masih dasar nih, masih sederhana untuk bilangan cacah. Silahkan nanti jawabannya ditulisnya di kolom chatbox ya, tapi yang privatnya. Boleh, Mei? Yang privatnya ya, kirimnya jangan ke yang everyone yang kirim chatnya. Cari nama nama Kak Herdi di sana ada. Silahkan yang udah ada jawabannya boleh ditulis di kolom chatbox ya. Saya kayak tadi gak dulu ngejelasin ini mas teris masih dasar tapi nanti tetap dibahas kalau udah ada jawaban-jawaban yang masuk. Silahkan. Nah, udah ada yang masuk nih. Ada Kelvin, ada Akmal. Oke, oke sip. Ada lagi? Ada Lilik. Oke, sip, mantap. Kita coba bahas ya, soalnya temennya yang lain kayaknya lagi pada sholat dulu. Nah, kalau tertinggal yang ini nggak terlalu tertinggal karena materinya masih dasar nih, bisa lihat catatan. Nah, diingat kembali kalau pembagian itu bisa jadi perkalian ya, berubah. Asalkan apa? Asalkan posisi pembilang dan penyebutnya dibalik. Jadi 3/1. Berarti 2 kali 3 bagi 1, 6 ya. Nah, sedangkan akar sendiri, kalau pindah ruas dia jadi kuadrat. Jadi 6 kuadrat, 36. Jadi jawaban Akmal, Calvina, dan juga Lilik. Betul, sip, mantap.
Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, di soal nomor 2, di sini titik A terletak pada grafik. Nah, kalau titik tuh penulisannya gimana sih? Titik tuh ingat-ingat penulisannya gak boleh terbalik, yaitu X, Y gitu kan ya? Ini X, Y. Nah, itulah titik. Nah, kalau sebuah titik dilewati oleh garis lurus, garis lengkung, kayak gitu nih. Ini garis lengkung, ada persamaan garisnya. Garis lurus, ada persamaan garisnya. Nah, kalau ada titik yang dilalui, si X dan Y ini, maka titik ini berlaku di persamaan tersebut. Artinya, posisi X ini bisa jadi nilai X-nya, posisi Y bisa jadi nilai Y-nya. Nah, bagaimana kalau fx? Nah, fx itu pengganti Y kan? Pengganti sumbu Y kalau di grafiknya nanti. Nah, seperti itu. Jadi, berarti apa yang harus dilakukan? Kalau kata saya tuh, barusan kata saya kan titik itu kalau dilalui oleh garis atau terletak oleh pada garis, maka nilai X dan Y pada titik itu adalah nilai yang bisa dimasukkan ke persamaannya, gitu, disubstitusi ke persamaannya. Silahkan lakukan pengerjaannya, nanti si C-nya tuh bakal ketemu. Coba tulis jawabannya di kolom chat box. Nah, Kelvina udah. Oke, sip. Lilik, kita tunggu dulu temannya Lilik untuk ikut jawab juga. Rafka nih baru bergabung. Silahkan Rafka mau nyoba dulu untuk nomor 2. Nabilah, silahkan boleh juga mencoba. Meilani kalau sudah gabung kembali dari saatnya boleh juga. Nah, Lilik udah masuk nih. Rafka mau coba jawab dulu nih. Nih kayaknya jawaban Kelvina, Akmal sama Lilik ini udah sama nih. Mantep. Kayaknya betul nih kalau udah sama-sama gini. Nah, sambil kita bahas ya, nanti Rapka sama Nabilah kalau ada yang belum dipahami boleh juga. Oh, ini ada yang udah nyoba jawab juga nih. Meilani udah gabung. Sip. Nah, jawabannya Meilani juga sama. Nah, si FX ini kan Y ya. Ini jadi Y-nya. Berarti kalau di sini Y itu adalah C ya. Berarti FX-nya kita ganti C. Kemudian 4 pangkat X kan X-nya 1 ya. Berarti 4 pangkat 1 ditambah 1 dibagi 2 kurangi 1. Nah, 4 pangkat 1 kan 4 tambah 1 5. 2 dikurangi 1 1. Berarti nilai C-nya adalah 5 bagi 1 atau 5. Betul ya jawabannya? Sip, mantap. Nah, bagus kalau yang sederhananya kalian menguasai, nanti yang komplek-kompleknya tinggal memahami konsepnya gitu. Kita masuk ke soal nomor 3. Ada 10 bilangan tertera pada layar nih, mulai dari angka 7, 3, dan seterusnya. Diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Jika P dan Q berturut-turut merepresentasikan bilangan pada posisi keempat dan kedelapan setelah diurutkan, maka nilai P dikurangi Q dikali 2Q sama dengan, nah, kalian urutkan dulu dari yang terkecil, berarti yang terkecil 2 gitu ya, 3, 3, nah, si P urutan keempat katanya. Nah, berarti P dulu ya. 2, 3, 3 P. Terus cari lagi angka berikutnya. Gitu ya. Nanti sampai posisi 8-nya ganti Ki. Nah, nanti kalau kalian udah bisa menduga nilai P berapa, nilai Ki berapa, masukkan ke dalam perhitungan P min Ki kali 2 Ki. Silahkan dicoba terlebih dahulu. Dijawab lagi lewat chatbox secara privat ya. Oke, silahkan. Nah, selamat bergabung untuk Gaji sama Caca. Boleh dicoba dulu ya, yang baru bergabung. Ini teman-temannya lagi nyoba dulu ngerjain soalnya. Ayo yang lain. 2, 3, 3 tuh kemungkinannya. Terus angka P, baru lanjutin berarti ke angka 5, 5 ya.
Oh, mempresentasikan berarti tinggal nebak, bukan disisipkan. Salah tadi saya bilang disisipkan. Jadi tinggal nebak aja P itu angka yang mana. Kalau jadi ini mah tinggal ngurutin aja angkanya. Angka keempat teh P gitu nilai P. Angka ke-8 itu nilai Q gitu. Oh, berarti ini lebih gampang. Silahkan. Yuk, ini lebih gampang nih. Tinggal urutkan dulu 10 angka tersebut. Posisi keempat P gitu. Posisi ke-8 Q. Yuk, Kelvina sama Akmal. Oh, Akmal nih masuk. Akmal udah masuk nih. Milani, Gaji mau coba jawab dengan Caca boleh? Kelvina biasanya udah masuk nih. Kemana? Oke. Oh, lagi ini dulu siap. Boleh Kelvina sambil dicoba dulu ya. Sambil nunggu temennya nih. Nah, Caca. Caca nanti jawabnya lewat private, yang ini nih. Yang chat privatnya ya. Jangan yang everyone. Supaya nanti yang muncul jawabannya yang bisa lihat cuman Kak Herdi aja gitu. Nah, Meilani, oke, udah masuk. Gaji, oke, kita cek ya. Di mana nih? Ada yang keliru nih kayaknya. Ada yang betul, ada yang keliru. Kita coba. Takutnya gak ke ini nih kayaknya. Ada yang kelewat atau gimana. Ini kan kalau diurut dari angka 2 nih. Yang posisi satu yang ini ya. Posisi 2 angka 3, posisi ketiga angka 3, posisi keempat mana nih? Kalau diurutkan dari yang terkecil. Diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Aduh, maaf tadi ngasih contoh ke kalian salah nih. Harusnya diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Berarti posisi pertamanya di sini ya. Oke? Karena terbesar ke terkecil. Yang kedua, angka 9. Yang ketiga, angka 8. Berarti yang keempat angka 7 ya. Kelima angka 7. Keenam, keenam angka 5 ya. Ketujuh angka 3. Masih angka 5. Ke-8 angka 3. Ke-9 angka 3. Ke-10 angka 2. Oke, udah ketahuan. P adalah urutan keempat. Cari urutan keempat. Ini ya, ini adalah nilai P. Q adalah urutan ke-8. Berarti yang ini. Q. Oke, kita masukkan. P kurangi Q berarti 4 kurangi 8 dikal urutan keempat Q-nya 3 kenapa 8? Q-nya 3 dikali 2 kali 3. 4 kurangi 3 1 ya? Bentar. P dan Q berturut-turut mendapatkan bilangan pada posisi keempat dan ke-8. Oh, kenapa 4 7? Ya Allah. Duh, maaf hari ini kurang konsen nih. 7 kurangi 3 kita dapat 4. 2 kali 3 6. Berarti 4 kali 6 adalah 24. Jawabannya yang A ya. Duh, maaf tadi ngasih contoh ke kaliannya terkecil ke terbesar. Nah, harus teliti dengan kata-kata soalnya ya. Diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Oke, sip. Rapka udah masuk juga. Oke, banyak jawaban yang sudah betul. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nomor 3. Nah, harus hati-hati ya. Jangan kayak Kak Herdi. Kak Herdi barusan ceroboh nih. Ngasih contoh ke kaliannya barusan. Pas Kak Herdi yang ngurut, barusan dari yang besar kecil harusnya. Kecil ke besar. Harusnya besar ke kecil. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah bicara titik koordinat. Bayangkan sama kalian ada titik koordinat di sini tuh nih, si yang sumbu X, sumbu Y-nya.
Nah, itu yang harus dibayangkannya. Nah, kayak gini nih, kalau seandainya ada sumbunya. Jadi ini adalah si sumbu X-nya. Nah, ini sumbu Y-nya. Nah, kayak gini. Tinggal kalian lihat aja titik koordinatnya ini mah. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Ke sini 0,0. Nah, banyaknya segi empat pada bangun datar di atas. Oh, saya kira ditanya ininya, ditanya apa namanya tuh? Ditanya titik koordinatnya. Nah, ini kalau seandainya ditanya ada titik-titik yang hilang di sini, nah kalian bayangkan adanya ini, adanya sumbu X dan sumbu Y. Jadi itu tuh sebenarnya titik koordinat gitu. Jadi kalian tinggal bayangkan ini kalau ada titik sudut yang hilang. Nah, kalau ditanya banyaknya segi empat, nah segi empat hati-hati. Kalian jangan ngitung yang kecilnya saja. Tapi kamu cari gabungan antara dua dua segi empat misalkan. Dia kan jadi bisa jadi segi empat yang baru ya. Nah, itunya jangan kelewat. Coba jangan sampai terkecoh. Kalian hitung ada berapa segi empat, jangan sampai hanya jawab 8. Tuh, kalau 8 kan. Jadi yang digabung-gabung dia bisa jadi segi empat yang baru. Coba dulu ya, dicacah dulu sama kalian. Dijawab lewat kolom chat private ya. Hati-hati ya, segi empat tuh bukan berarti harus persegi. Segi empat itu bangun datar yang dibatasi oleh empat buah sisi. Segi empat yang penting adalah bangun datar yang dibatasi oleh empat buah sisi. Ayo. Nah, udah ada yang jawab nih 3 orang. Kita cek dulu. Gazi, oke, oke. Kalvarsanto, Gaji, Kelvina, sama Meilani, Lilik. Oke, kita cek nih. Ayo, siapa yang paling ini nih? Yo, ada yang nyacah sekal. Hati-hati jangan ada yang kehitung sampai 2 kali ya. Oke, ngitung yang seperti ini tuh boleh satu-satu, boleh dicacah gitu ya. Kalau satu-satu gimana gitu. Nah, ini ada berapa cara ya yang misalkan yang satu-satu tuh cuman resikonya suka ada yang kelewat gitu aja kalau satu-satu tuh gitu. Nah, cuman bisa dikasih tanda misalkan 1, 2, 3, 4. Ini yang dicacah dulu ya. 5, 6, 7, 8. Berarti yang satu kotak kita dapat 8. Kalau 2 kotak digabung, berarti ada 5, 6 kayak gitu ya. 5, 7, 7, 8, 6, 8 gitu ya. Berarti ada 4 ya. Oke. Gabungnya ini. 5, 6 berarti kan digabung tuh. 5, 7, 7, 8, 6, 8 ada 4 ya. Nah, sekarang 3 kotak digabung nih, dapat berapa? 3 kotak digabung berarti ini 1, 2, 3 gitu ya. Kayak 1, 5, 7, 2, 5, 6. Oke, kebayang? 1, 5, 7.
Terus dua, nih dua, lima, dua, lima, enam. Terus satu lagi. Terus tiga, enam, delapan, sama empat, tujuh, delapan. Ada empat. Bingung gak nih? Kalau nggak ditulis angka-angkanya. Jadi supaya nggak kelewat dulu nih. Aman nggak? Aman? Nah, sekarang gabungkan lima ini ya. Lima, 8, 12, 16. Gabungkan lima kotak. Kayak ini nih. Satu, lima, satu sama yang tengah. Ada satu. Dua sama yang tengah. Gitu kan? Tiga sama yang tengah. Empat sama yang tengah. Berarti dari lima kotak ya gabungannya. Tadi kan satu kotak kita dapat berapa? 8. Dua kotak itu ada satu, dua, tiga, empat. Tiga kotak digabungin ada empat juga ya. Lima kotak digabungin satu, lima, enam, tujuh, delapan kayak gitu. Itu lima ya, ada empat juga ya. Ada lagi nggak? Banyaknya segi empat pada bangun datar di atas. Bentar. Kok lebih? Bisa, kalau 6 kotak kan bisa ya? Nih, 6 kotak segini, sama satu lagi segini. Ada dua, tapi gak ada di pilihan. Bentar, ada yang kehitung dua kali gak? Betul, Kak, yang 6 kotaknya ada dua, tapi jawabannya eh dua-dua, tapi gak ada di PG. Kalian sama gak hitungannya dengan saya? Ada yang kehitung dua kali gak? Enggak ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Karena ini segi empat. Kalau segi empat kan bebas. Boleh persegi, boleh persegi panjang, boleh jajar genjang. Segi itu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yang dua kotaknya satu, dua, tiga, empat. Satu, dua. Nggak ada ya, yang nggak ada yang terhitung dua kali nih. Bener nggak? Ada yang punya pendapat lain? Kecuali kalau banyaknya persegi, berarti kan kalau persegi hanya hanya yang berbentuk persegi saja yang dihitungnya. Kalau persegi itu cuman, coba kita cek ya, kalau persegi ada di PG gak? Ini ada empat ya, satu, dua, tiga, empat. Yang satu kotak ada empat. Terus kalau dua kotak nggak jadi persegi kan? Paling, oh, empat kotak disatuin juga ada loh. Satu, dua, tiga, empat nih. Satu, dua, tiga, empat ya. Empat kotak disatuin juga ada loh. Empat kotak yang di tengah nih. Nih, ini ada satu. Jadi dua, tiga. Nah, coba kita cari yang persegi ya. Siapa tuh pertanyaannya persegi. Satu, dua, tiga, empat ada, yang satu kotak ada empat. Dua kotak tidak memungkinkan. Kalau tiga kotak ada nih. Tiga kotak itu dapat empat tadi ya. Yang satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tuh, satu, dua, tiga. Ada empat ya. Kemudian kalau yang empat kotak ada satu. Lima kotak mah jadi persegi panjang ya. Sama enam kotak. Ini ada sembilan kalau persegi. Ada min.
Kalau ini mah ada di jawaban. Apa yang E itu 23 ya? Soalnya biasanya kalau PG itu kan naik ya nilainya 9, 10, 18, 20 biasanya naik kan semua. Ada yang punya pendapat lain, jadi ini kalau ditanya banyaknya segi 4 mah kayaknya 23 nih yang lebih sesuai. Tapi kalau ditanyanya persegi 9. Oke, ada yang punya pendapat lain sebelum kita pindah ke soal lain? Ini kalau seandainya tidak ada yang punya pendapat lain, kita pakai jawaban ini dulu. Oh, atau yang ini nih, kita coba dulu jawaban kalian. Takutnya jawaban kalian itu, jawaban Kak Herdi ada yang keliru. Nah, jawaban kalian dengan cara yang mana? Takutnya nggak ke, ya ada yang dempet kalau Pak Herdi, Kak Herdi. Tapi kalau dilihat-lihat nggak ada yang dempet. Nah, yang jawab 19 atau 20 deh, boleh berbagi nggak? Takutnya ke cara kalian lebih tepat. Kalau yang pakai rumus itu, kalau ini Kelvina jarak misalkan berapa banyak rute yang bisa dilalui dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu materi peluang. Kalau ini mah materi pencacahan memang di pola gitu. Pakainya tuh. Kayak tadi satu kotak ada berapa biar gak kelewat gitu. Kalau dua kotak digabungin ada berapa kemungkinan. Tiga kotak digabungin ada berapa kemungkinan gitu. Jadi supaya gak kelewat. Oke. Nah, ada gak ini yang mau berbagi dulu nih, yang 19 misalkan. Takutnya cara kalian memang ini lebih tepat. Lilik mau berbagi dulu gak, Lik? Cara Lilik tadi. Yang 19. Halo, Lik. Mau di chat atau open mic nih? Kita cek dulu. Satu-satu yang dicacah gitu ya. Ini digesek, digabung-gabung satu persatu gitu ya. Ada kemungkinan yang terlewat gak sama Lilik? 5678. Udah ya, kayaknya kita simpan dulu ya. Yang ini kita coba di soal berikutnya. Oke, nomor 5, untuk setiap bilangan bulat Z didefinisikan fungsi sebagai berikut. Nah, jika ah berarti jika Z-nya ganjil negatif pakai rumusnya yang itu ya, yang Z kuadrat min 4 per Z tambah 2. Misalkan si nilai angkanya T negatif 5. Nah, pakai rumus yang paling atas gitu. Oke. Nah, kalau angkanya satu gimana? Misalkan, nah berarti pakai Z ganjil positif atau kalau di sini mah kan nggak ada ya Z ganjil positif berarti pakainya yang jika Z lainnya gitu. Nah, kalau Z-nya genap berarti pakai yang barisan kedua rumusnya masukkan nanti angkanya jadi berapa hasilnya gitu. Kebayang nggak? Nih, contohnya satu nih yang paling dalam dulu yang dikerjakan ya berarti angka satu ya yang paling dalam. Nah, itu dulu yang dikerjakan. Berarti kurungnya ada dua nih. Min 2 dikali. Nah, si satu ini berarti karena dia bilangan ganjil positif tidak ada di pilihan pertama dan kedua, berarti masuknya ke jika Z lainnya. Berarti kamu masukkan Z-nya satu. 3 kali satu, 3 bagi 2. Jadilah 3 per 2. Paham nggak? Jadi ini masukin ke sini nih, ke Z lainnya.
Nah, hasilnya ini nanti hitung dulu, dapat angka, masukin lagi ke rumus yang mana yang sesuai nilai Z-nya gitu. Dicoba dulu ya, terus dijawab di kolom chat, Dok. Min 2 kali 3 per 2-nya dihitung dulu ya. Kalau udah dapat jawabannya, baru masukkan lagi. Kayak saya tadi nih. Kayak tadi kan si satu dimasukinnya ke Z lainnya nih. Jadi 3 kali satu bagi 2 jadi 3 per 2 gitu. Oke, baru jawaban Lilik sama Kelvina nih yang masuk. Silahkan yang lain nyoba dulu nih. Kita kasih 1 menit lagi. Adio, Akmal, belum masuk nih. Baru Lilik sama Kelvina, Meilani, Gaji, sama Rafka. Udah nemu? Ngasih bingung nggak di bagian mana nih? Kalau kita coba ya, kayak dibahas nanti. Tapi kalau kalian bingung boleh nanya ya. Nah, barusan kan angka yang dikerjain terlebih dulu ada satu karena yang kurung paling dalam. Karena satu itu adalah bilangan ganjil positif, tidak ada di pilihan pertama dan kedua, berarti pakai Z lainnya. Z-nya ganti angka satu gitu. Jadi 3 kali satu, 3 bagi 2. Nah, hasilnya 3 per 2. Nah, dari sini kita kerjakan dulu nih. Negatif 2 kali 3 min 6. Min 6 bagi 2 min 3 kan? Berarti kita akan mengerjakan negatif 3 nih. Negatif 3 adalah bilangan ganjil negatif. Berarti pakai ini nih rumusnya. Nah, silahkan dicoba dulu nih pakai rumus itu. Berarti si min 3-nya saya kerjakan ya. Pakai warna hijau. Berarti min 3 kuadrat. Z kuadrat dikurangi 4 per min 3 plus 2 ditambah 9. Nah, kerjakan dulu nih yang hijau nih. Dapatnya berapa? Min 3 kuadrat kan 9. 9 kurangi 4, 5. Min 3 tambah 2, min 1. 5 dibagi min 1 kan min 5 ya. Nah, min 5 ditambah 9 berapa nih? 4. Berarti 4 itu adalah bilangan genap positif. Masukkan ke sini nih ke Z. Kita pakai warna orange. Berarti yang tengah ya pakainya genap positif. Kan angka 4, bilangan genap dan positif. 4 kurangi 5 dikali Z-nya adalah 4. 4 kurangi 5 kan min 1 kali 4. Jadi negatif 4. Jadi jawabannya D. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya dulu gak? Nih, Melani udah masuk jawab. Oke, Melani yang masih kurang paham yang ini. Barusan kalau udah diterangin gimana? Masih bingung nggak? Melani bingungnya pas pengerjaan yang angka. Oh, udah siap. Ada lagi yang mau bertanya, yang atau mau diulang? Sok boleh asal kalian apa namanya tuh tulis di kolom chat boxnya yang mau diulangnya nomor berapa. Oke, berikutnya teks untuk menjawab nomor 6 sampai dengan nomor 8. Ini ada grafik fungsi nih. Fungsi fx, x kuadrat min 4x plus 3 ya. Dan garis berpotongan di dua titik berbeda, yaitu titik B dan titik A. Garis K melalui kedua titik tersebut. Nah, garis K-nya mah belum ditanyakan nih. Nilai Q sama dengan berapa? Oke. Nah, pertama kamu bisa nyari dulu nilai berpotongan di dua titik. Oke. Nah, kamu bisa nyari dulu titik salah ini kan kata saya tadi kalau ada titik yang berada pada kurva maupun pada garis, maka si titik itu ada pada persamaan kurva, ada juga pada persamaan garis gitu. Nah, kalau divisualkan kayak gini. Ini ada kurva nih, yang persamaannya fx itu ya. Fx sama dengan
X kuadrat min 4X plus 3. Terus ada garis nih. Yang persamaannya Y min BX plus 9. Sama dengan 0. Nah, maka si titik ini, si titik B, yang nilainya 4, A, berarti kalau jadi titik mah ini teh X sama Y gitu ya. Gak boleh kebalik ya. Yang X yang kiri, Y yang kanan. Yang satu lagi P sama Q, titik C. Nah, berarti si P-nya X, si Q-nya Y gitu ya. Nah, si 4, A tuh boleh kamu substitusikan ke kurva, boleh juga disubstitusikan ke garis bebas. Karena apa? Karena dia berada pada garis maupun kurva. Tuh lihat, dilalui garis, dilalui kurva. Nah, sekarang kalau kamu substitusi langsung ke garis ini nih, Y-nya kan A ya, X-nya 4, yang dicari B. Kamu gak akan dapat jawaban. Kenapa? Karena Y-nya masih variabel, yaitu A. Nah, ini kalau kamu substitusi coba ke sini. Ke Y min BX plus 9 sama dengan 0. Si titik B ya. Titik B disubstitusi ke... Nah, berarti kan Y-nya A ya. Dikurangi B kali 4 tambah 9. Dapat gak B-nya? Nggak akan, karena masih ada A. Nah, berarti jangan langsung ke garis substitusinya. Tapi ke kurva dulu nih. Kan fx tuh kata saya bisa diganti Y ya. Ya kan? Berarti ini tuh Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Kamu masukin tuh X-nya 4. A-nya itu sebagai Y. Ketemu gak A? Ketemu ya? Kalau A-nya ketemu, baru substitusi ke garis ke sini. Baru B-nya bisa ketemu gitu. Cobain dulu ya. Nanti saya bahas pembahasan jawabannya. Coba dulu ya. Utak atik dulu. Nah, siapa nih yang bisa dapat jawabannya dulu? Nah, kata Kelvina B-nya udah ketemu. Gimana nyari Q-nya? Nah, nah, ini B-nya udah ketemu nih sama Kelvina 3. Caranya yaitu disubstitusikannya terlebih dahulu ke yang ini dulu ya, baru ke sini. Langkah kedua. Nah, coba kita masukkan. Y-nya adalah A gitu. Berarti 4 kuadrat min. X-nya kan 4 ya. 4 kali 4 tambah 3. Berarti A-nya sama dengan 16 kurangi 4 kali 4, 16 juga tambah 3. 16 kurangi 16, 0. 0 tambah 3, 3. Oke, A-nya udah ketahuan 3. Nah, di sini udah ketahuan nih. Kemudian, si nilai A-nya itu bisa untuk nyari nilai B ya. Langkah kedua. Kita lanjutkan pakai yang hijau, berarti 3 min B kali 4 tambah 9 sama dengan 0. 3 tambah 9 berapa? 12 ya? Nah, min B kali 4-nya pindah ruas ke kanan ya, supaya positif. Jadi 4B. Asalnya kan min 4B. Min 4B sama min B4 sama aja ya. Kali kan boleh kalau B sama 4 kan bisa ditukar-tukar gitu. Nah, berarti B4 dengan 4B ya sama aja. B-nya berarti berapa? 4 tuh kan perkalian. Berarti pindah jadi pembagian ya. 12 bagi 4 sama dengan 3. Betul, B-nya 3. Nah, ini udah lengkap nih persamaannya. Terus bagaimana cara nyari P sama Q-nya? Nah, karena kan si P sama Q itu apa namanya tuh? Ada pada dua titik ini ya. Boleh disubstitusi ke yang garis, boleh ke yang kurva, tapi dua-duanya akan menghasilkan persamaan juga gitu. Nah, gimana sih nyari P sama Q-nya? Nah, ada cara gini. Untuk mencari titik potong antara dua buah kurva, kalau di sini mah grafik fungsi dengan persamaan garis lurus. Nah, caranya itu kamu bikin mereka bersatu dengan cara dibikin sama dengan yaitu Y1 sama dengan Y2 gitu. Nah, mana Y1 mana Y2 bebas, mana yang mau jadi Y1 misalkan yang ini ya, ini Y1 lah. Berarti ini
X kuadrat min 4X tambah 3. Y2 yang ini. Ini kalau dirapihkan berarti jadi Y2 sama dengan min BX pindah ke kanan jadi positif BX. Karena B-nya 3 berarti positif 3X ya. Plus 9 pindah luas jadi min 9. Sampai sini bingung dulu gak? Masih bisa diikuti gak? Jadi Y2-nya min BX pindah luas jadi positif BX. B-nya itu tadi 3. Jadi positif 3X gitu. Plus 9 pindah luas jadi min 9. Ditulis aja di sini Y2-nya diganti 3X min 9. Sampai sini kira-kira masih bisa diikuti gak? Atau ada yang mau nanya dulu biar gak terlalu jauh? Oh, Ripki, Rapka mas sama ya nanya nyari ki-nya. Ini mau nyari ki nih. Tapi kalian harus nyatuin dulu mereka. Karena titik potong antara dua garis itu bisa juga dicari dengan cara mereka disatukan dulu. Kita bisa dapat nanti titiknya. Aman nih sampai sini? Bisa diikuti? Ayo, coba Kak Herdi supaya nggak salah, supaya memastikan dulu kaliannya paham. Boleh kalau aman ketik lanjut gitu. Tapi kalau mau belum aman, masih bingung sampai tahap yang ini nih ya satu sama dia dua, kalian tanyakan dulu bagian mana yang ingin diulang. Oke, untuk Rapka aman. Oke, Kelvina lanjut. Yang lain ada yang mau nanya dulu? Lanjut dulu. Oke, kalau udah gini, bikin jadi satu ruas, jadi persamaan kuadrat biasa. Nah, 3X pindah ruas ke kiri jadi negatif 3X ya. Min 9 pindah ruas jadi plus 9. Nah, berarti ini jadi X kuadrat, min 4X, min 3X jadi min 7X. 9 tambah 3 kan 12 ya. Oke, faktor kan kalau udah gini. Masih inget cara faktorin nih? Cari dua angka yang kalau dikali jadi apa? Jadi C ya. Kalau dijumlah jadi B. Nah, cari dua angka yang kalau dicari jadi C dikali kalau dijumlah jadi B. Berapa sama berapa nih? Dikali 12 dijumlah min 7. Oke, dapat berapa nih? Ada yang bisa sebutkan angkanya? Kelvina mau bantu? Berapa sama berapa angkanya? Dikali 12 dijumlah jadi min 7. Lilik atau Rapka? Nah, Rapka nih. 4 sama 3. Kita coba ya. 4 sama 3. 4 kali 3 12. Betul. 4 tambah 3 positif 7. Ini harus min 7. Nih, berarti ada yang kurang nih. Ayo, diutak-atik lagi. Ditambahnya harus min 7, gak boleh plus 7. Ah, betul, Rapka. Nah, sama Lilik. Min 4 sama min 3. Dua-duanya min. Min 4 kali min 3 positif. Positif 12 betul. Min 4 tambah min 3 min 7. Oke. Nah, kita masukkan ya. X min 4, X min 3. Nah, kalau perkalian dua buah bilangan hasilnya nol itu kan kemungkinan salah satunya nol atau dua-duanya nol ya. Makanya pakai penghubung atau. X min 4 sama dengan nol atau X min 3 sama dengan nol. Berarti X-nya negatif 4 pindah ruas ke kanan jadi positif 4 ya. Negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Berarti X-nya 4 sama 3. Kita cek di atas lihat. X-nya 4 sama 3 katanya. Nah, ini 4 betul nih.
Iya gak? Berarti yang ini satu lagi tiga. Oke? Udah P-nya ketemu tiga. Nyari Q-nya gimana? Boleh disubstitusi si X-nya ke salah satu aja. Tapi jangan ke yang sudah digabungkan ya. Kalau substitusi itu kan tadi juga kalau 4 mau nyari A digimanain? Dimasukkan kan ke salah satu. Nah, ini tahap ketiga nih, biar kalian nggak pusing. Tahap keempat, kamu substitusikan tuh. Boleh ke yang garis, boleh ke yang kurva. Si P-nya 4. Berarti kalau ke kurva mah, Q sama dengan X kuadrat kan berarti jadi berapa kuadrat? 3 kuadrat ya? Dikurangi 4 kali 3 tambah 3. Nah, 3 kuadrat 9. 4 kali 3 12. Tambah 3. Ke sini ya disubstitusinya ke yang garis. 9 tambah 3 12. 12 kurangi 12 nol ya. Oke, jawabannya C. Gitu. Ada yang mau nanya dulu gak sampai sini? Oke, betul Kalpina. Kalau mau ke garis juga boleh nih ke Y2 masukkan. 3 kali 3 9. 9 kurangi 9 nol tuh. Sama kan ya? Jawabannya hasilnya nol. Ki itu kan posisi Y. Ayo, ada yang mau nanya dulu gak? Boleh, persamaan kedua boleh. Pasti sama jawabannya. Karena si titik tersebut kan ada di kurva, ada di garis. Gitu. Maaf, Kak. Oke, yang berikutnya ditanya gradien nih. Nah, gimana kalau kalian ditanya gradien garis K? Si K itu apa sih? K tuh katanya adalah eh min 3. Oke, K itu adalah garis yang melalui kedua titik tersebut. Nah, kalau kalian peka, garis yang melalui dua titik ini itu adalah akan sama dengan si garis yang ini nih. Iya gak? Karena kalau kamu mau bikin garis lurus nih, kan gradien garis K. Kalau garis yang punya gradien itu pasti garis lurus, yang nggak ada kuadratnya. Yang kayak ini nih, Y min BX plus 9. Kalau kalian peka dengan kata-kata garis K melalui kedua titik, emang kalian bisa bikin garis lurus yang berbeda dari garis ini, yang melalui dua titik ini. Nggak mungkin kan? Pasti garis ini kan? Berarti garis K itu garis yang nempel di garis ini nih. Di garis Y min BX plus 9. Artinya yang ditanya tuh gradien garis ini aja bisa dipakai. Sama. Kan kalau dua garis sejajar ataupun berimpit ya. Nih yang sejajar kayak gini atau berimpit, nempel. Kan gradien tuh kemiringan garis. Kalau dia sejajar, otomatis gradiennya juga akan sama. Ya kan? Berarti kalian cari aja gradien garis ini nih. Yang Y sama dengan 3X min 9. Ini gampang banget. Kenapa? Karena kan pada persamaan garis itu bentuknya gini. Y sama dengan MX plus C. Nah, gradien itu ini nih. Nih, ini gradien. Angka yang nempel di X atau koefisien X lah. Itu gradien. Berarti udah terlihat di sini gradiennya adalah 3 gitu. Jadi garisnya tuh nempel karena sama melalui dua titik itu ya garisnya bakal sama dengan garis lurus itu. Ya udah cari aja gradien garis itu, udah pasti sama hasilnya dengan gradien garis K gitu. Aman? Kebayang nggak? Yo, ada yang mau nanya nggak? Oke, penutup nih. Satu soal lagi ya. Saya ambil dulu kurvanya biar kalian nggak bingung. Atau saya bikin lagi. Kan tadi tuh ada kurva gini nih. Terus ada garis.
Ada titik C di sini ya tadi tuh P koma Q. Tadi teh dapat 3,0 ya. Nah, pertanyaannya tuh gini. Ini kan garis K kata saya tadi pasti sama dengan garis ini kan. Jika garis Y yaitu CX plus D tegak lurus dengan garis K berarti dan melalui titik C. Nah, persamaan garisnya tuh kayak gini nih. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini persamaan garis yang barusan yaitu Y sama dengan CX plus D. Posisinya kan dia melalui C dan tegak lurus dengan garis K. Oke. Nah, persamaan garis itu cara nyarinya ya, persamaan garis lurus. Nah, kan tadi kata saya bentuk umum persamaan garis lurus apa? Y sama dengan MX plus C gitu ya. Nah, gini kan? Nah, atau bisa juga menggunakan, ah, bisa aja bisa pakai ini juga. Pertama, yang harus kamu lakukan adalah mencari gradien garis yang tegak lurus. Kalau tadi saya bilang dua garis yang sejajar, gradiennya sama, ya kan? Kalau sekarang ada garis yang tegak lurus nih. Ada garis tegak lurus gimana posisi gradiennya? Kalau ada garis satu tegak lurus dengan garis dua, maka nilai perkalian gradiennya adalah min satu. Gitu. Atau M2-nya adalah min satu per M1. Nah, berarti si gradien garis ini nih, gradien garis ini adalah min satu per gradien garis K. Tadi gradien garis K dapat berapa? 3 kan? Berarti min satu per 3 gitu. Ketemu ya M-nya. Nah, untuk nyari C-nya gimana? Kan kalau titik dilalui oleh garis manapun, asal si titik itu dilalui, maka si 3 sama 0 ini berubah jadi X dan Y kan? Berarti kamu bisa masukkan nih, Y-nya 0, M-nya adalah min satu per 3, X-nya adalah 3 ya, tambah C. Nah, 3 dikali min satu per 3 berapa nih? Min satu ya? Min satu pindah ruas ke sini jadi positif satu. Jadi C-nya satu. Udah ketahuan. Nilai C-nya adalah satu. Kalau di sini mah berarti kita samakan dengan posisinya tuh. Kan bentuk umum persamaannya teh berarti jadi Y sama dengan M-nya min satu per 3 ya. X plus C-nya adalah satu. Nah, inilah persamaan garisnya. Oke, udah ketahuan ya. Awas ketukar-tukar sama soal C sama D yang ini. Kan si soal T bentuknya Y sama dengan CX plus D ya. Udah kamu tinggal ambil yang setara dengan C tuh yang ini. Yang setara dengan D yang ini kan. Masuk ke soal. Kita masukkan langsung jawab. 3C plus D. Berarti 3 kali C-nya yang ini ya. Hati-hati bukan C yang buatan saya ini. Ini mah karena bentuk umum kan kayak gini. Bentuk umum persamaan garis. Jadi C-nya tuh bukan C itu mah C rumus. Tapi C yang kalian mah yang ini nih, min satu per 3. Oke, tambah D-nya 1. 3 kali min satu per 3 kan min satu. Tambah satu 0. Jawabannya yang A. Gitu. Gimana? Iya, soalnya nyambung. Ini jadi ada 3 soal dari satu cerita. Jadi untuk nomor 6, 7, sama 8 satu cerita. Nanti bisa di ini lagi sama Rapka di apa namanya teh? Dibaca lagi. Nanti ini filenya saya kirim deh. Bentar. Nah, udah terkirim tuh filenya. Bisa kalian pelajari kembali ya langkah-langkah terlebih yang 3 soal terakhir. 6, 7, 8 itu satu soal yang sama. Nah, langkah-langkahnya kalian baca kembali.
Sama-sama Kelvin. Nah, udah di-download dulu belum? Silahkan di-download dulu file PNG-nya. Insya Allah nggak pecah ya, itu bentuknya PNG soalnya. Oh, bentar-bentar. Saya ini nggak kirimnya ke semua nggak? Oh, enggak ya. Bentar, saya kirim ulang deh. Barusan kayaknya kirimnya ke satu orang. Saya ngetiknya di yang nggak everyone. Bentar. Nah, ini saya kirim di yang everyone nih. Nah, ada belum sekarang? Aman? Ada filenya? Ayo dicek dulu. Takutnya KRD udah keluar, filenya gak ada nih. Aman? KRD mau keluar nih kalau udah aman. Halo, ada filenya? Oke, sip. Oke, oke, siap. Oke, terima kasih ya semuanya udah malam hari ini udah aktif dan kooperatif di pembelajarannya. Terima kasih banyak. Nanti kita lanjut kembali di soal berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya materi malam hari ini, dipelajari kembali kalau ada yang masih pusing. Selamat malam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.